Kita natakhallasu min hubbid dunya, membersihkan diri daripada cinta dunia, cinta duniawi. Duniawi segala hal yang fawqa ma yakfik, ya. Al-akhad fawqa ma yakfik, mengambil bagian yang lebih dari apa yang cukup bagimu. Itu lebihnya dinamakan duniawi. Selain kebutuhan kita pakaian, makanan, maka itu disebut duniawi. Al-akhad fawqa ma yakfik, itu duniawi. Ya, orang yang berlebihan di dalam kesibukan duniawi sampai dia melalaikan akhirat, ini namanya dia telah cinta kepada dunia. Apalagi sampai berbuat haram untuk mendapatkan duniawi, ini termasuk orang yang mendapat ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih di atasnya cinta dunia. Habib Umar memberikan resep, ya, atau rumusan di dalam kita bersih daripada duniawi yang sangat berbahaya ini, yaitu kita harus paham bahwa segala sesuatu apapun di alam ini itu punya dua wajah atau dua pandangan, dua sudut pandang, ya. Wajhun min haitsu dzalikal makhluk, yang pertama adalah, pandangan pertama adalah dari sisi zat makhluk itu tersendiri, mengqati'an, terpisah. Bahwa bidzalikal wajhi qati'un anillah, maka dengan pandangan ini dia itu terlepas atau terputus, terpisah dari Allah Ta'ala. Ini pandangan yang pertama. Jadi kita harus memandang dari sudut ini bahwa segala sesuatu di muka bumi ini, ya, zatnya itu terpisah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menyatu. Zatnya ini terpisah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menyatu, ya. Dan dia juga terpisah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wajhun min haitsu khalqil haqq, pandangan yang kedua adalah dari sisi khalqul haq lahu wa ayatuhul mabthusah, penciptaan Allah kepadanya dan tanda-tandanya yang tersebar kepada dia. Nah, fa huwa bidzalika muttasilun bil haq, maka dengan ini dia tersambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan pandangan ini musilun ilallah, dia sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Idzan, maka oleh karena itu seluruh alam ini, ya, kalau kita hidup dengan cara memandang, menggunakan, mempraktekkan pandangan yang pertama, maka inqata'na anillahi bih, kita terpisah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ini memandang dengan cara yang kedua, maka kita sampai kepada Allah juga. Maka ketika kita memandang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita memandang kepada alam ini, kaun ini, dengan cara yang kedua, maka kita ini berada di luar. Di dalam penyaksian kita dengan wujudnya kita. Maka keluarnya kita dari alam ini bukan kita keluar dari bumi, tidak, tetapi keluarnya penyaksian dari dalam batin manusia. Artinya semua alam ini di bawah pengaturan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, di bawah pengaturan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa dia tidak bisa melakukan apapun manfaat dan bahaya kecuali
Allah yang melakukan itu semua. Fa idza sahha masaduhu fil kauni yasurul kaun kazuzaja yara ma warahu min atharil qudrah fa wa wasata zuzaja bi jismi wa kharijun anha bi nadari. Maka ketika dia sudah benar penyaksian kepada alam ini, maka alam ini seperti cermin yang ia melihat belakangnya itu daripada bekas-bekas kemampuan Allah Subhanahu wa taala, maka dia berada di tengah-tengah cermin dengan jasadnya, sedangkan hakikatnya dia itu di luar dengan pandangannya. Anal-an, kata Habib Umar, saya nih sekarang albasun nadharah, saya ini memakai kacamata. Saya ini memakai kacamata. Ya. Albasu nadharah, saya ini contoh saya pakai kacamata. Wa dhahiru aini, maka nampaknya mataku ini dakhilan nadharah, ada di dalam kacamata. Walakin an-nadhari kharijan nadhar, akan tetapi pandanganku ini di luar kacamata. Ketika kita pakai kacamata ini, seolah-olah kita ini berada di dalam kacamata, padahal mata dan kacamata ini terpisah. Maksudnya begitu. Balin nadhara, akan tetapi pandanganku menjadi bagus, terang, jelas. Wadallatni ala ma huwa fil kharji aksar, dan menunjukkan kepadaku yang di luar lebih banyak lagi. Maka fakadzalikal aqwan taziduka ma'rifatan bil mukawwin. Maka demikian juga sebenarnya alam ini menunjukkan kepada yang menciptakan alam. Ini agak sedikit rumit pembahasannya ini, ya, penjelasan dari Al-Habib Umar ini. Jadi begini, kita memandang dunia ini dengan dua pandangan, ya. Yang pertama, memandang dunia ini bahwa dunia ini terpisah dari Allah Subhanahu wa taala, tidak menyatu. Yang kedua, memandang bahwa dunia ini termasuk bukti ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tanda juga termasuk tanda adanya Allah Subhanahu wa taala. Ini masih tersambung. Dengan kedua pandangan ini sama saja kita terpisah dari dunia sampai kepada Allah, atau menggunakan pandangan yang kedua kita tetap sampai kepada Allah menggunakan bukti-bukti yang ada di dunia ini sebagai wasilah sampai kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan tafakur, dengan merenungi diri dan lain sebagainya. Habib Umar mencontohkan, Habib Umar pakai kacamata nih. Spontan beliau keluar tamsil permisalaannya. Nih aku pakai kacamata. Dan seolah-olah ini pandanganku ini ada di kacamata. Melihat semua yang ada di depanku, padahal tidak. Padahal mataku dan kacamata pisah. Tapi dengan ini justru saya menggunakan kacamata ini untuk melihat bahwa di luar kacamata ini ada bukti-bukti, ada benda-benda, dan penglihatanku akan semakin bagus, semakin terang, akan menunjukkan, wow, misalnya saya melihat lukisan yang indah. Nah, saya kalau nggak pakai kacamata nggak kelihatan, buram misalnya begini, buram. Tapi ketika kita pakai kacamata duniawi misalnya, maka kacamata ini menjadi wasilah untuk melihat lukisan itu indah. Maka dia akan mengagumi di sini, wow, luar biasa yang menulis gambar lukisan ini, luar biasa pengarangnya ini, luar biasa penggambarnya ini. Nah, kita akan mengagumi dengan wasilah kacamata ini atau dunia ini, begitu. Nah, maka semua di dalam dunia ini tadullu ala annahul wahidu, menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Esa. Jadi duniawi yang ada ini semuanya ini adalah untuk menjadikan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk semakin kita lupa. Bukan dijadikan duniawi ini lupa kepada Allah, justru ini kita termasuk orang yang cinta duniawi, dilarang mencintai duniawi. Cukupnya aja kita ambil hajat yang secukupnya. Adapun kita sampai mencintai, sibuk dengan urusan duniawi dan melupakan akhirat, ini termasuk orang yang cinta duniawi. Apalagi sampai melakukan perbuatan yang haram untuk mendapatkan duniawi, termasuk orang yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kita contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat bagaimana Nabi ketika di akhir-akhir hayatnya
di akhir-akhir sakit beliau yang luar biasa, beliau bertanya kepada istrinya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Aisyah, ya Aisyah, wahai Aisyah, hal bakina min dananir, apakah yang tersisa di dalam rumah kita daripada dinar-dinar?" kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. "Kam indi minal mal," kata Nabi. "Ya Aisyah, kam indi minal mal." Wahai Aisyah, harta kita ada berapa? Kita punya harta berapa? Rasul pernah bertanya seperti itu di waktu sakit beliau. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, Sayyidina Aisyah menjawab, "Sab'atu dananir ya Rasulullah." Ada 7 dinar. 7 dinar. Satu dinar itu ya perkiraan satu dinar Kuwait itu mungkin perkiraan 40 ribuan satu dinar. Beda sama rial ya, perkiraan gitu. Kalau dulu lebih kecil lagi kan begitu. 7 dinar wahai Rasulullah. Tasaddaqi bihinna ya Aisyah. Maka Rasulullah SAW memerintahkan, wahai Aisyah, sedekahkan 7 dinar itu. Kemudian gak lama Sayyidina Aisyah datang, "Sudah kau sedekahkan 7 dinar tadi?" "Belum ya Rasulullah, Muhammad akan berjumpa dengan Tuhannya sedangkan di rumahnya masih ada tersisa 7 dinar. Subhanallah, masih ada tersisa 7 dinar. Subhanallah, 7 dinar. Nabi menangis ketika masih ada tersisa uang. Bertanya kepada anak-anak kita, di rumah kita ini ada berapa duit? Ada 7 miliar, apa 7 juta, apa 700 juta? Mas, enggak, buat masa depan anak-anak, buat masa depan cucu dan lain sebagainya. Bahkan anaknya sudah nunggu warisan orang tuanya. Orang tuanya mau meninggal dunia, anaknya sudah ngincer harta. Terjadilah permusuhan karena harta waris. Terjadilah permusuhan karena harta waris. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai terjadi seperti itu. Makanya hati-hati dengan harta waris. Kalau punya harta waris, dia sudah tua, mending menghibahkan. Jangan dijadikan warisan, tapi hibahkan kepada anak-anaknya. Ada berapa anak? 7 anak, hibahkan. Tentukan masing-masing. Nanti setelah meninggal dia akan tenang, nggak ada permusuhan. Tapi rata-rata orang tua malah meninggalkan harta waris, akhirnya anak rebutan. Malah ada yang main santet dan sihir. Kakak kandungnya, adik kandungnya sendiri disantet sama dia gara-gara harta warisan. Masya Allah, na'udzubillah. Ini banyak kita jumpai ya. Karena kita juga berkecimpung di bidang pengobatan Al-Quran, yaitu ruqyah. Sering kita jumpai kasus seperti ini, di mana ada orang tua disantet anaknya sendiri, ada orang tua disantet menantunya, ada orang tua disantet saudaranya, ada yang disantet menantunya, bahkan mertuanya dan lain sebagainya, gara-gara harta dan duniawi. A'udzubillah min dzalik. Masya Allah, para nabi itu mereka tidak mencintai duniawi sama sekali. Bahkan Nabi Isa, seorang nabi yang jomblo, sampai diangkat pun beliau tetap jomblo, sampai nanti turun zamannya Imam Mahdi baru beliau menikah. Beda dengan musuhnya Dajjal, tetap jomblo sampai mati. Maka orang-orang yang menjomblo sampai mati bisa jadi mengikuti sunnahnya Dajjal, karena Nabi Isa tetap menikah. Maka ketika Nabi Isa ini, Nabi Isa ini nggak peduli mau tidur di mana. Kalau sore dia berada di hutan, tidur di hutan. Kalau pagi dia berada di gunung, tidur di gunung. Zaman dulu ini. Kalau pagi dia berada di
pinggir pantai, dia tidur di pantai. Enggak cinta dunia, enggak mikirkan besok mau makan apa atau apa, enggak sama sekali. Itu Nabi Isa. Beliau diangkat. Suatu hari beliau pernah di hutan, mau tidur rebahan, pakai batu, kepalanya, bantalnya mau dikasih sanggahan batu sebagai bantalnya. Enggak lama malaikat Jibril turun. Ya Isa, rokintah al-an ila dunya ba'da zuhdika fiha. Hei Isa, sekarang kamu sudah mulai condong kepada dunia setelah kamu zuhud, tidak suka kepada dunia. Akhirnya Nabi Isa nggak jadi pakai batu itu dan beliau duduk. Maka beliau Nabi Isa tidak pernah tidur dengan terlentang, tapi beliau tidur dengan duduk. Sampai beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah Nabi Isa. Dan para nabi juga para sahabat-sahabat yang lainnya, juga orang-orang soleh, bagaimana mereka ini luar biasa hidupnya, luar biasa hidupnya. Hasan Al-Basri itu, beliau ketika ditanya, kenapa kau nggak pernah mencuci gamismu wahai Syekh? Beliau ini pakai gamis sampai lusuh, sampai kotor, sampai rusak. Ketika ditanya sama orang lain, kenapa kamu memakai gamis kok nggak pernah dicuci wahai Syekh? Maka beliau mengatakan, kesibukanku lupa terhadap itu semuanya. Tapi kita ya jangan tiru-tiru di zaman sekarang. Kita pakai ini berbulan-bulan, nah, yang ada bau, orang ngaji itu menjauh sama kamu karena baunya bau bangkai 7 tingkat, bau bangkai 7 level. Karena kamu nggak pernah nyuci, nggak pernah pakai minyak wangi. Kalau ngikut orang-orang zaman dulu seperti itu, beda mazhabnya, beda kondisi. Tetapi setidaknya kita sama, yaitu tidak mengutamakan duniawi daripada akhiratnya. Ya, seperti itu. Mereka ini jauh, kita nggak bisa meniru, jauh, sulit meniru yang seperti itu. Yang seperti itu sulit. Bagaimana mereka, ada yang 40 tahun nggak makan daging, ketika di pasar dia punya uang untuk beli daging, kemudian dia mampir ngeliatin daging. 40 tahun dia pingin makan daging, nggak makan daging 40 tahun. Sampai di pasar diliatin dagingnya. Setelah itu dia pergi nggak beli, padahal mampu beli. Ketika temannya tanya, kenapa kamu nggak beli? Kamu kan kepingin sudah 40 tahun. Itu nafsu saya yang kepingin, makanya saya tunjukin. Oh, puas kamu, liatin tuh, puas kamu. Setelah itu beliau pergi, mengejek nafsunya sendiri. Makanya menjadi orang-orang yang besar wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, luar biasa. Imam Abu Hanifah ketika mau dilantik menjadi qadhi, ibaratnya itu kades, ya, menjadi kades, maka beliau berlarian seperti orang gila, menghindar dari pelantikan kades tersebut, menghindar daripada jabatan. Itu orang-orang dulu, ya. Orang sekarang malah ngejar-ngejar jabatan, ngejar-ngejar kursi. Akhirnya nggak dapat kursi, dia bikin kursi sendiri, termenung di situ, stres, gendeng, bunuh diri. Alhamdulillah min dzalik. Ya Allah, pernah suatu hari ada sekelompok orang ini datang ke rumahnya Rabi'atul Adawiyah. Jadi dia sok-sok sebagai muslimah yang betul-betul sufiyah, waliyah. Maka mereka ini, ya, kelompok ini berempat ini bercerita masalah menghina dunia, menghinakan dunia. Jangan cinta duniawi, begini, duniawi ini berbahaya nanti di akhirat, nanti begini. Maka oleh Rabi'atul Adawiyah, stop. Laula mauqi'uha fi qalbikunna la aktsartunna min dzikriha. Kalau seandainya dunia ini nggak ada di hati kalian, kalian nggak akan banyak menyebutkan duniawi. Akhirnya mereka terdiam semuanya. Jadi seolah-olah dia bercerita tentang kehinaan dunia begini-begini, seolah-olah dia seorang yang saleh. Cukup Allah yang tahu, begitu maksudnya. Allah yang tahu, ya. Macet. Masya Allah.
luar biasa. Intinya jangan sampai kita dengan duniawi ini terlalu mengutamakan daripada akhirat kita. Kemarin sudah kita bahas ya, bagaimana orang-orang yang mereka ini tidak mencintai duniawi, lebih mengutamakan amalan akhirat, lebih mengutamakan amalan akhirat daripada amalan duniawi.